Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya ini adalah kenikmatan lisan dan nikmat berkata-kata. Nikmat ini adalah nikmat yang membedakan antara manusia dengan hewan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah dan sepasang bibir. Dengan nikmat lisan kaum muslimin, seorang hamba bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya. Dan dengan lisan pula, seorang hamba bisa menaikkan derajatnya yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yulqi laha balan yarfa'ullahu biha darajat. Sesungguhnya seorang hamba akan mengucapkan sebuah kalimat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu kalimat yang dia tidak memperdulikannya, namun dengannya Allah mengangkat derajatnya. Dengan lisan kaum muslimin, seorang juga bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la yazalu lisanaka ratban min dzikrillah. Hendaknya senantiasa lidahmu, lisanmu basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan kaum muslimin, seseorang bisa membaca Al-Qur'an siang dan malam. Dan dengan lisan pula seorang bisa berdakwah menyampaikan kalimatillahil a'la. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya kaum muslimin, sebaliknya lisan ini bisa sangat berbahaya. Jika apa? Jika kita tidak bisa menjaga lisan kita. Bahkan bahayanya kaum muslimin bisa ditimbulkan oleh lisan ini bisa lebih berbahaya dibandingkan dengan anggota tubuh yang lainnya. Oleh karenanya Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin yang selamat dari lisan dan tangannya. Dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Nabi kita Muhammad SAW mendahulukan penyebutan lisan
kejahatan lisan daripada kejahatan tangan. Karena bahaya yang ditimbulkan oleh lisan kaum muslimin jauh lebih berbahaya dibandingkan tangan kita. Tangan dan kaki jangkauannya tidak bisa jauh. Yang ada di sekitar kita, yang dekat dengan kita. Akan tetapi kaum muslimin dengan lisan ini bahayanya bisa mencapai orang-orang yang jauh dari kita, yang tidak terjangkau. Bahkan orang yang telah meninggal pun bisa dia mendapatkan goresan luka dari lisan kita. Oleh karenanya kaum muslimin, banyak dosa-dosa besar yang bisa disebabkan oleh lisan. Salah satu contohnya adalah berdusta. Berdusta kaum muslimin, ini adalah perbuatan yang termasuk salah satu dosa besar. Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan, "Iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar." Jauhilah kebohongan, kata Rasulullah SAW, sebab kebohongan tersebut menggiring kepada keburukan, dan keburukan akan menggiring kepada neraka. Wal'idzubillah. Demikian pula ghibah kaum muslimin, membicarakan kejelekan, keburukan orang lain. Ini adalah dosa besar yang ditimbulkan dari lisan. Begitu pula dengan namimah, mengadu domba di antara kaum muslimin, antara kaum muslimin yang satu dengan yang lainnya, menebarkan kebencian. Ini adalah dosa besar yang lain yang ditimbulkan oleh lisan. Ada lagi, ini berkata-kata tentang agama Allah tanpa ilmu. yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, innama ya'murukum bis-su' wal fahsya' wa an taqulu ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya kaum muslimin terlalu banyak dosa-dosa besar yang menyebabkan seorang terjerumus ke dalam neraka. Akan tapi ada salah satu dosa yang membuat kita terjerumus dengan lisan kita. Nabi kita yang mulia menyampaikan, beliau bersabda, wa innal 'abada la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Dan sesungguhnya seseorang hamba akan mengucapkan sebuah kalimat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kalimat yang dia anggap remeh, dia tidak memperdulikannya, namun dengannya Allah Subhanahu wa taala melemparkannya ke dalam neraka jahanam. Maka kaum muslimin yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jaga lisan kita. Kita pergunakan lisan kita dengan sebenar-benarnya. Namun kaum muslimin, ada di sana kaum muslimin suatu ibadah yang terlupakan. Ibadah tersebut tidak kalah mulia dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Tidak kalah mulia daripada ibadah mengucapkan kata-kata yang baik. Apa ibadah tersebut kaum muslimin? Ibadah tersebut adalah diam dari keburukan. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man somata naja. Barang siapa yang diam, maka dia selamat. Dan Nabi kita juga menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Seorang yang yakin kaum muslimin akan adanya hari kiamat, yang dimana seorang yakin akan adanya pembalasan atas apa yang dia kerjakan, apa yang dia ucapkan, maka hendaknya dia berkata-kata dengan perkataan yang baik. Akan tetapi jika dia tidak bisa mengucapkan kata-kata yang baik, maka hendaknya dia diam. Kalau sekiranya ada yang mengatakan al-kalamu min fiddah fassukutu min dhahab.
berbicara itu dari perak, maka diam berasal dari emas. Ingatlah kaum muslimin bahwa setiap perkataan yang kita ucapkan akan dicatat oleh malaikat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala firman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid." Tidaklah suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatatnya. Kaum muslimin yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman ini kita hidup ya, di zaman banyak ingin berkomentar atas setiap berita yang sampai kepadanya. Maka kita berhati-hati kaum muslimin dengan lisan ini. Jangan sampai lisan ini justru yang tadinya akan memberikan pahala yang banyak di sisi Allah. Atau dengan lisan ini kita bisa mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun karena kelalaian kita, namun karena kita tidak bisa menjaga lisan kita, malah sebaliknya, naudzubillah. Justru lisan ini kaum muslimin menjatuhkan kita ke dalam neraka jahanam, wal'udzubillah. Maka kaum muslimin yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita menyampaikan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Maka kita tinggalkan komentar-komentar kita, bicara-bicara yang tidak jelas. Kalau kita tidak bisa mengucapkan kata-kata yang baik, ucapan-ucapan yang baik, maka kita diam. Tapi jika seandainya Anda pakar dalam suatu bidang, maka silahkan Anda berbicara tentang hal tersebut, Anda sampaikan. Akan tetapi jika Anda bukan pakarnya, Anda bukan ahlinya, bukan ahli di dalam agama, bukan ahli di bidang kedokteran, atau bukan ahli di bidang-bidang pakarnya, maka jagalah lisan kita. Jagalah lisan kita, karena sesungguhnya ucapan yang keluar dari lisan kita kaum muslimin tidak bisa ditarik kembali. Dan itu akan tercatat di sisi Allah dan akan ditampakkan pada kita pada hari kiamat kelak. Kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala, ini saja nasihat singkat yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah, memberikan kita taufik untuk menjaga lisan ini dan menjadikannya sebagai sarana kita mendapatkan pahala yang besar dan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.